Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di DTA An-Nur, pembelajaran lewat online. Ini kegiatan-kegiatan santri ketika belajar. Ya mohon maaf dengan fotokopi ini. Alhamdulillah kita doakan juga lulusan-lulusan An-Nur, santri-santri terbaik yang kemarin tahun ajaran 2019-2020. Alhamdulillah telah kita luluskan dan mendapatkan ijazah sada dengan resmi dari Kementerian Agama. Insya Allah pembelajaran ini kita mulai dengan bimbingan akhlak kelas 1, kemudian bimbingan akhlak ini bukunya kelas 2. Nah, kemudian ini bimbingan akhlak kelas 3 ya. Kemudian juga ini bimbingan akhlak bukunya kelas 4. Dan ini untuk buku akidah kelas 1. Kemudian juga ini untuk buku akidah kelas 2. Dan ini untuk buku akidah kelas 3 ya. Nanti dapat dimiliki, dibuka silakan. Kemudian ini untuk bimbingan akidah kelas 4. Dan ini untuk bahasa Arab kelas 3, ini kurikulum 2010, silakan bisa dibeli di manapun. Dan ini kelas 4-nya bahasa Arabnya kurikulum 2010. Dan ini untuk bahasa Arab kelas 3 ya, kurikulum 2010. Nah, ini untuk bahasa Arab kelas 4. Insyaallah semoga dapat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah untuk pembelajaran materi akhlak kelas 1 bersama saya Jasim di halaman 1 sampai dengan 3 kita akan bahas ya, mohon disimak sama-sama. Yang pertama, bagaimanakah akhlak yang harus dimiliki oleh anak? Yang pertama, akhlak anak yang harus dimiliki ya sejak usia kecil itu insya Allah agar dia dicintai waktu besarnya dan Allah ridho sehingga keluarganya mencintainya. Nah, kemudian ketika ia menjauhi akhlak yang buruk, insya Allah tidak akan dibenci oleh seseorang, bahkan tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga dibenci oleh keluarganya, dan tidak dibenci oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah anak yang sopan. Dua hal cirinya di sini. Yang pertama, anak yang sopan itu selalu menghormati kepada kedua orang tuanya, para guru, saudara yang lebih besar, ataupun orang tua yang lebih tua darinya, orang yang lebih tua. Dan tentu dia harus menyayangi saudara-saudara yang lebih kecil, nah, ataupun orang yang lebih muda darinya. Kemudian ia juga harus berkata benar, bersikap rendah hati terhadap semua orang, dan bersabar menghadapi gangguan dan tidak memutuskan silaturahmi. Dan tentunya ia juga tidak pernah bertengkar, tidak pernah mengeraskan suara saat berbicara, ataupun ketika dia berkata-kata. Nah, kalau anak yang tidak sopan adalah anak yang sikapnya tidak memiliki sopan santun, baik kepada kedua orang tua, guru. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua, dan dia juga tidak menyayangi orang yang lebih muda. Ini dia sering berkata dusta kalau anak yang tidak sopan, dan suka mengeraskan suaranya, dan juga dia suka mengejek orang lain. Ya, itulah tadi materi kelas 1. Insya Allah silahkan mulai simak yang kelas 2, materi akhlak. Buka halaman 1, buku akhlak. Ya, bismillah. Poin nomor 18 ini halaman 1. Al-akhwanil mutahabani. Dua saudara yang saling mencintai. Aliyun wa Ahmadu akhwani mutahabbani. Ali dan Ahmad adalah dua saudara yang saling mencintai. Yadhhabani ilal madrasati ma'an wa yarji'ani minha sawiyan wa yata'awani ala adawai wajibatihima. Keduanya pergi ke sekolah bersama-sama dan pulang bersama-sama. Keduanya juga saling membantu untuk menunaikan kewajiban mereka. Fayutali'ani durusahuma fil manzili wa fil madrasati wal abani
al-la'bi ma'an. Keduanya membaca pelajaran mereka di rumah dan juga di sekolah dan bermain bersama-sama pada waktu bersamaan. Wa fi yaumin minal ayyami ishtara aliyun nukhataini min kitabi al-khalaqi lil banin. Pada suatu hari Ali membeli 2 buah kitab bimbingan akhlak. Fasa'ala abahu qailan, ya abi, tafaddal akhbirni aina akhiru Ahmad. Maka Ali kemudian Ahmad memberikan kepada Ali sebuah kotak mungil tempat pensil, penyimpanan pensil. Nah, itulah materi akhlak tadi kelas 2 DTA. Mudah-mudahan sama-sama disimak ya. Insyaallah dilanjutkan dengan materi akhlak kelas 3. Silahkan buka halaman 1 buku akhlak. Ya, bismillah. Al-akhlak. Akhlak. Ayuhal aziz, innal khalaqul hasanata hiya sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Wahai anak tercinta, sesungguhnya akhlak yang baik itu menyebabkan kebahagiaan bagimu di dunia dan juga di akhirat. Yardu anka rabbuka wa yuhibbuka usratuka wa jami'un nas wa ta'ishu bainahum muhtaraman. Tuhan ridho kepadamu, engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua keluargamu dan semua orang. Sedangkan engkau hidup di antara mereka secara terhormat. Wa aqsahumal akhlaqu sayyi'atu fahiya aslu syaqa'ika fid dunya wal akhirah. Kebalikannya adalah akhlak yang buruk, ialah sumber penyakit kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Yaqta'u 'alaika Allahu wa yubghiduka ahla. Dan orang yang akhlaknya buruk tentunya akan menyebabkan banyak penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah tadi pembelajaran kelas 3 akhlak. Ya, mudah-mudahan sama-sama dipahami. Insyaallah. Kemudian materi akhlak untuk kelas 4 silahkan dibuka halaman 1 materi tentang akhlak. Ya, sama-sama kita simak. Al-ittihadu yurithul quwwah. Yuhka anna rajulan lahu auladun walamma qarabu huduru ajalihi da'ahum wa ata kulla wahid minhum huzmatun minar rimahi wa amarahu bikasriha. Nah, ini tentu bacaannya cukup panjang, nanti kelas 4 bisa dibaca untuk bahasa Arabnya. Ya, insyaallah kita lihat sebetulnya poin daripada arti di akhlak ini. Yang pertama tentu kelas 4 sudah harus bisa mulai membaca Al-Quran huruf Arabnya. Nah, kemudian ketika sudah bisa membacakan huruf Arabnya, mulai diulang dibaca untuk dapat dipahami. Nah, untuk artinya ya, mohon disimak. Jadi diceritakan bahwa seorang laki-laki mempunyai banyak anak.
ketika datang ajalnya hampir datang ajal. Daripada materi akhlak tadi, sebetulnya seseorang yang meninggal yang mempunyai banyak anak kemudian menyuruh kepada anaknya untuk masing-masing bisa mematahkan kayu. Ya, nah ini bisa disimak di bukunya insyaallah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi akidah untuk kelas 1, mohon disimak kembali dan memperhatikan kembali insyaallah. Pertama, silahkan buka materi ataupun bukunya akidah di halaman 5 untuk kelas 1 terkait tentang bab keyakinan ijmaliyah. Ma hiyal aqidatul ijmaliyah? Al-aqidatul ijmaliyah hiya wa ba'du fa innahu walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinan yukhalifu dinal islam amana bi kulli kitabin anzalahu wa bi kulli rasulin arsalahu Allahu wa bi malaikatihi wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairi wa syarri wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ala dzalika nahya. Pelajaran kelas 1 ini kesimpulannya bahwa kita meyakini secara global bahwa kita ridho Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, Al-Quran pedoman kita, dan Ka'bah adalah kiblat kita, dan orang mukmin adalah bersaudara. Nah, itu untuk kelas 1 dan mohon untuk disimak. Kelas 2 sekarang terkait tentang bagaimana penjelasan terkait tentang rukun agama ya. Kelas 2 akidah ijmaliyah. Silakan dibuka halaman 3 buku akidahnya. Ya, kam arkanuddin di pembelajaran awal, kam arkanuddin rukun agama. Berapakah rukun agama itu? Arkanuddin salah satun. Rukun agama itu ada 3, al-islamu wal iman wal ihsan. Rukun agama itu ada 3, pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ma huwal Islam? Apakah yang disebut dengan Islam itu? Al-Islamu huwa itba'u ma jaa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajtanibu tinabu ma naha anhu wa hadzara. Islam ialah mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kelas 2 bisa memahami terkait tentang rukun agama ya. Rukun agama tadi dijelaskan bahwa ada 3, 1 Islam, iman dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi untuk kelas 2 materi akidah telah selesai, mohon disimak untuk kelas 3 pelajaran akidah. Mohon dibuka bukunya, silahkan halaman 5 ya. Pelajaran pertama ad-darsul awal, akidah yang betul. Al-aqidatus sadidah. Aqidatus sadidah hiya an-nu mina wa na'taqida wa nuqina wa nashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun wahidun la rabbu siwahu wa la ma'buda illa iyyahu laysa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir lahu mulku samawati wal ardi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim la takhfa alayhi syai'un fil ardi wa la fis sama' walladhi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama walladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, tentu bisa diteruskan ini lanjut ke halaman 6 ya, kelas 4.
bahwa poin yang akan disampaikan yang pertama adalah akidah atau keyakinan yang benar adalah kita harus, nah ini untuk kelas 3 ya, kita harus percaya pertama Allah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian tidak ada yang menyamainya, Allah maha mendengar lagi maha melihat, kemudian Allah juga memiliki semua kerajaan yang di bumi dan di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada yang samar baginya sesuatu apapun, dan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Inilah tentunya untuk pelajaran kelas 3 ya, bismillah. Kemudian materi untuk akidah kelas 4 TTA. Mohon bisa dibuka bukunya halaman 1 terkait tentang Ad-Darsul Awal, pembelajaran yang pertama terkait tentang tauhid. At-tauhidu lugatan ja'lu syai'in wahidan. Wastilaha huwa ilmun yab'asu fihi an isbati aqaidi diniyatil muktabi min adillati hal yaqiniyah. Nah, pendahuluan ini tauhid menurut bahasa artinya membuat sesuatu menjadi satu. Sedangkan menurut istilah sebuah ilmu yang membicarakan tentang menetapkan keyakinan, tentu dengan dalil-dalil yang pasti insyaallah ya. Nah, selanjutnya untuk kelas 4 dibuka halaman 2 terkait tentang wasamrotuhul. Samroh atau buahnya ilmu tauhid adalah mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti. Jadi menetapkan sifat-sifat wajib bagi Allah dan juga mensucikan dari predikat sifat yang menunjukkan kepada kurang atau cacat, serta membenarkan para rasul ya dengan segala merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya di halaman 3 dijelaskan objek ilmu tauhid, bahwasanya sasaran ilmu tauhid pertama adalah zat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, bagi Rasul. Kemudian semua hal yang mungkin saja dari segi mereka dapat digunakan untuk menjadi dalil bukti adanya Sang Pencipta. Kemudian semua keterangan yang didengar menurut syar'a dari segi semua yang wajib diyakini. Kemudian pencetus ilmu tauhid ini adalah ulama yang membukukan ilmu tauhid. Yang menyusun adalah 2 orang imam. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut-pengikutnya. Kemudian Al-Mansur Al-Maturidi dan pengikutnya. Semoga kelas 4 dapat dipahami materi tentang akidahnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sekarang dilanjutkan materi bahasa Arab kelas 1 DTA. Ya, mohon silahkan buka bukunya langsung ke halaman 2. Ya, untuk halaman pertama itu mengenai domir ana, anta, anti ya plus alam. Nah, pertama dijelaskan di situ di halaman 2-nya bahwa percakapan Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian jawab lagi ahlan wa sahlan. Nah, jawaban lagi ahlan bik, ana, anta, anti. Nah, itu untuk saya, untuk kamu perempuan. Nah, man anta, ya siapakah kamu laki-laki, ataupun kemudian ma anti, ya siapakah kamu perempuan. Nah, kemudian wa anta, siapa namamu, kembali bertanya. Wa anti, ya untuk perempuan. Nah, kemudian di sini menjelaskan juga ya seorang Hilmi berkenalan dengan Ahmad. Ya. Nah, kemudian terkait tentang Hilmi ini ada percakapan yang nanti bisa dibaca dan insya Allah tugasnya di halaman 3 ya. Di 1 silahkan salin kembali di halaman 3, nomor latihan halaman 1 sampai dengan 6. Silahkan nanti bisa dikumpulkan ke Dewan Guru di buku tugas ya. Silahkan mulai diisi jawaban salam terus sampai dengan nomor 6. Silahkan. Kemudian kelas 2 mohon dibuka bukunya halaman 2, bahasa Arabnya, sama-sama kita simak. Yang pertama terkait tentang penjelasan domir mutasil munfarid mutakallim ya, man hadza man hadhihi. Jadi man hadza ini
menanyakan man itu siapa, hada kepada seseorang. Nah di sini tentu percakapan yang akan dicontohkan kepada keluarga. Contoh di sini ada Husain. Ungtur ya Hasan, ya mohon maaf Hasan. Nah ini Husain nanya kepada, lihatlah Hasan, ila hadhihi surah, apa ada yang digambar, hada abi. Ya yang digambar itu adalah foto bapaknya. Ismuhu Sa'id. Ini ayahku namanya Sa'id. Nah, Hasan pun bertanya kembali, man hadhihi. Nah, siapa ini? Husain menjawab, hadi ummi. Kalau yang ini ibunya. Ismuha Mahmudah. Jadi nama ibunya adalah Mahmudah. Waman hadza waman hadhihi. Hasan berkata lagi, hadhihi ukhti. Ini adalah saudari perempuan. Hiya tilmid. Dia murid. Nah, kemudian berlanjut tentunya bisa dipahami percakapannya. Nah, namun coba kelas 2 nanti dibuka halaman 3, ini ada latihan ya terkait tentang apa tema yang baru kita simak tadi. Nah, kemudian latihan nomor 1 sampai dengan 5 nanti dikumpulkan siapakah nama bapaknya Husain dan yang lainnya. Itu sampai nomor 5 silahkan kumpulkan. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat mengerjakannya ya. Insyaallah kesempatan ini untuk kelas 2 tadi sudah selesai ya. Mohon nanti tugasnya dikumpulkan. Dan sekarang kelas 3 DTA. Silahkan untuk kelas 3 DTA bahasa Arabnya dibuka halaman 1 ya sampai dengan nanti halaman insyaallah halaman 4 ya. Untuk halaman 1 sampai dengan 3 penjelasannya. Nah, nanti sampai halaman 4 adalah tugasnya ya, nanti dipersiapkan. Tolong disimak terlebih dahulu. Pertama, ini mengenai ada watul jarri ya, dorof foko, tahta dan amama ya. Nanti menjelaskan terkait tentang dorof. Ya mohon ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 4 ini dilihat juga kelas 3 mohon maaf ya. Kelas 3 dilihat halaman 2. Pertama terkait tentang dorof ya. Dorof ini mempelajari terkait tentang struktur kalimat dorof. Dorfu fauqa tahta amama. Jadi 3 kata fauqa tahta amama. Ya, jadi fauqa tahta dan amama ini tiga katanya kita sama-sama pelajari. Yang pertama ada di sini percakapan terkait tentang kondisi yang sedang membaca koran dan juga majalah ya, ada Yusuf dan Yunus. Dan ini disambung dengan halaman 3 percakapannya, nanti mohon juga disimak ya untuk kelas 3 silahkan. Ya, insyaallah lanjut lihat halaman 3 percakapan antara Yunus dan Yusuf. Yang pertama Yusuf, ya Yunus, ainal maktabah. Nah, jawaban Yunus, al maktabah hunaka, hiya amamal musalla. Nah, ini pertama penggunaan amama. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini menjelaskan terkait tentang pertanyaan juga. Bagaimana Yunus dan Yusuf ini saling bertanya terkait tempat. Ada yang di bawah, ada yang di atas, penempatan kan gitu ya. Amama fauqa di atas, amama di bawah. Kemudian tahta berarti di atas. Nah, untuk at-tadrib kalau kita menyimak di halaman 3 itu percakapan Yunus dan Yusuf, nanti bisa dibaca sama kita, silahkan buka bukunya. Nah, untuk percakapan ini memang temanya apa? Nah, nanti tema yang sudah dibaca tadi apa? Apakah terkait tentang al-maktabah al-madrasah gitu ya, apa silahkan itu latihan halaman 1 sampai dengan halaman 5 nanti ditulis kembali dengan jawabannya, nanti silahkan dikumpulkan ya, bisa dipahami ya. Ya, selanjutnya untuk kelas 4 DTA silahkan buka bahasa Arabnya di halaman untuk halaman pertama ad-darsul awal al-alam ya, khobar muqaddam. Di sini
kita langsung buka ke halaman 2. Jadi penjelasan nanti untuk materi ini adalah membahas tentang khobar. Nah, pertama juga di sini lihat halaman 2 ada percakapan. Nah, percakapan antara Ustadz dengan Yusuf. Nah, contoh Al-Ustadz ini menjelaskan 5 dalam tahdzur amsi ya Yusuf. Nah, kemudian Yusuf menjawab, afwan, ya Ustadz, ana marid. Nah, jadi dia jawabannya, mohon maaf ya Ustadz, saya sakit. Hal indaka sudah. Nah, kemudian Yusuf ini menjawab. Nah, ini ada percakapan tanya jawabnya, bisa disimak ya, nanti dibaca. Nah, sampai ke halaman 3 itu ustadznya min aina wajadta da'a, ya, dari mana mencari obatnya kan gitu ya. Jadi dia mencari obatnya di apotik. Nah, ketika dia sakit. Jadi ustadz bertanya kehadiran si Yusuf ini tidak hadir di dalam kelas, di dalam sekolah karena dia memang sedang sakit. Nah, silahkan nanti untuk kelas 4 nih di halaman 3 ini ada pertanyaan. Pertanyaannya ya berupa latihan. Dan latihan ini silahkan dijawab ya. Ini ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan tema yang baru saja kamu simak dari bacaan. Nah, kemudian siapa yang tidak hadir, kemudian mengapa Yusuf dan Fauzi tidak masuk, apa yang dirasakan. Nah, silahkan ditulis jawabannya, nanti diserahkan kepada guru, mudah-mudahan dapat dikerjakan.